nama saya Dian Puspita Ningrum. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tujuan saya ke sini ingin memberi penyuluhan tentang terapi gizi bagi pengidap diabetes. Nah, kurang lebih waktunya 15 menit aja, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Nah, jadi gini, Bu, saya akan menjelaskan tentang gizi-gizi diabetes. Yang pertama itu, gizi ini adalah zat-zat penting dalam makanan yang berhubungan dengan kesehatan tubuh. Jadi zat-zat gizi yang penting ini ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang pertama karbohidrat itu seperti beras, umbi-umbian, kentang, jagung, roti, dan lain-lain. Ini nih karbohidrat ini untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh pembentukan sel-sel baru, gitu Bu. Terus anjuran konsumsi bagi penderita diabetes ini karbohidrat ini kurang lebih 60-70%. Lalu yang kedua ada protein. Protein ini untuk menunjang pertumbuhan dan pengaturan proses tubuh. Anjuran konsumsi bagi diabetes ini dari 10-15% saja. Yang ketiga ada lemak. Lemak ini berguna untuk memberikan energi, yaitu lemak ini dari kacang-kacangan, minyak, susu. Anjuran konsumsi bagi penderita diabetes ini kurang lebih 20-50%. Nah, di sini ada prinsip pengelolaan makanan bagi diabetes. Jadi, kita mempunyai pola 3J. 3J ini yang pertama ada jumlah kalori. Jumlah kalori ini bagi penderita yang tidak mempunyai masalah itu BB dikali 30, bagi yang menjalankan olahraga ditambah sekitar 300-an kalori. Begitu, Bu. Yang kedua ada jadwal makanan. Bagi penderita diabetes itu dianjurkan lebih sering dengan porsi sedang. Di samping jadwal makanan utama pagi, siang, dan malam, dianjurkan porsi makanan ringan di antara waktu tersebut, selang waktu sekitar 3 jaman. Jadi Ibu tuh jika makan pagi itu misalnya jam 7, nanti selang 3 jam ada makan makanan selingan gitu, kayak buah pisang begitu. Yaitu yang ketiga ada jenis makanan. Makanan yang perlu dibatasi itu yang untuk pengidap diabetes itu makanan yang berkalori dan berlemak tinggi, misalnya seperti nasi, daging berlemak, jeroan, kuning telur, es krim, sosis, kue yang manis-manis, dendeng, dan gorengan. Nah, di sini ada makanan yang dianjurkan untuk pengidap diabetes, yaitu makanan yang berkarbohidrat berserat, misalnya kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah segar seperti pepaya, kedondong, apel, tomat, salak, semangka. Itu buah-buahannya ya, Bu. Sedangkan buah-buahan yang terlalu manis itu tidak dianjurkan, seperti sawo, jeruk, nanas, rambutan, durian, nangka, anggur, dan lain-lain. Boleh makan, tapi jangan terlalu sering. Lalu di sini ada anjuran bagi penderita diabetes. Yang pertama, makanlah secara teratur sesuai dengan ukuran porsi makanan. Yang kedua, atur penggunaan makanan sumber berkarbohidrat kompleks. Yang ketiga, makanlah aneka ragam sayuran sebanyak-banyaknya, yaitu untuk serat sih kalau sayur-sayuran. Lalu laksanakan diet yang disiplin. Jadi ini saya punya contoh menu sehari. Nanti Ibu saya kasih leaflet ini. Jadi ini saya jelaskan dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya, Bu ya. Di sini contoh menu sehari itu misalnya pagi itu nasi, telur dadar sama tumis kacang panjang. Misalnya itu sayurannya. Lalu selingan 3 jam itu kita
kita kasih pisang yang manis 1. Terus makan siang mulai dari jam 12 atau enggak jam 1. Pasti kadang-kadang dicek dulu gula darahnya. Tuh kita bisa makan nasi lagi, pepes ikan, tumis kacang merah, sayur asem. Baru tuh dikasih buah pepaya. Selingan lagi 3 jam lagi kita kasih pisang atau buah apapun itu yang tersedia di rumah. Baru makan malamnya kita kasih nasi lagi, semur ayam, tahu goreng, sup bayam, lalapan, ketimun, pepaya juga. Mungkin itu saja yang saya jelaskan pada ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika kalau nggak ada ditanyakan, saya akan yang menanyakan ibu untuk sebagai evaluasi penyuluhan kita hari ini. Ibu, saya mau tanya, jenis makanan yang perlu dibatasi itu apa aja? Ya, 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 ya. Berikan pertanyaan lagi ke ibu. Ini makanan apa ya yang dianjurkan untuk diabetes? Ibu masih ingat yang tadi saya omongkan? Apa ya Mbak ya? Ibu lupa. Jadi gini Bu, ini makanan yang dianjurkan untuk diabetes ini makanan dengan karbohidrat berserat ya Bu, seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah segar. Buah segar itu seperti pepaya, kedondong, apel, tomat, salak, semangka dan lain-lain. Di sini Bu, saya ada leaflet, ibu bisa baca-baca. Ini bisa Bu ya, dibaca Bu ya. Di situ ada juga Bu anjuran bagi penderita DM, tuh makanlah secara teratur sesuai dengan ukuran porsi makanan. Nah di sini ada Bu contoh menu sehari-hari. Kadang-kadang kan ini kan kita tuh kalau makan harus ganti-ganti menunya ya Bu ya. Tapi kita harus mengontrol makanan itu karena ibu pengidap diabetes, jadi ibu tidak bisa makan makanan yang terlalu tinggi proteinnya, manis, itu tidak boleh Bu ya. Di situ ada senam kaki diabetes Bu, nanti kita peragakan Bu ya senam kaki diabetesnya. Saya ada leaflet untuk senam kaki diabetes, ini untuk penambahan aja karena ibu kan sudah kakinya pernah luka, jadi saya ingin melatih kaki ibu agar tidak cedera lagi atau luka kembali ya. Jadi takutnya ibu ini kan kebas Bu kakinya, kayak gini masih bisa merasakan kan? Jadi kita ada ini, saya punya senam kaki diabetes. Jadi yang pertama gini Bu, ini saya taruh dulu ya Bu leafletnya. Ibu bisa baca aja. Di sini yang pertama, ibu bisa duduk, bisa berbaring, tiduran atau berdiri Bu ya. Tapi lebih tepatnya ibu kan bisanya duduk. Jadi yang pertama gini Bu, kita sudah duduk nih, duduk. Yang kedua kita gerakan kaki ini, kakinya dilemaskan dulu, diangkat begini, diangkat, ya diangkat seperti ya, sebisa ibu udah, baru diturunkan, angkat lagi, turunkan, angkat lagi, turunkan. Oke, lalu diputar kakinya, di pergelangan diputar. Ya, oke, pelan-pelan aja. Pelan. Oke, dibalas. Oke, dibalas. Dah. Lalu kita naik turunkan lagi. Kalau enggak jari-jarinya, bagian jari. Oke. Coba ibu bisa coba sendiri. Oke, tuh diputar. Oke, dibalas. Pelan-pelan aja. Baik. Lalu jarinya dinaik
bisa coba setiap hari, pagi, siang, sore, malam, terserah ibu. Karena sinar kopi diabetes ini cukup enak, cukup ya kalau lagi rileks bisa sinar kopi diabetes bu ya. Saya di sini ini memeriksa gula darah ibu ya. Baik, saya persiapkan dulu bu ya. Gimana bu kabarnya hari ini bu? Alhamdulillah enak. Oke, baik bu ya. Makannya tadi siang gimana? Enak juga. Aku ya. Sih bu ya. Ditunggu ya hasilnya ini. Gula darahnya 158 bu ya. Biasanya berapa bu? Yang sekitar segitu, kadang-kadang 165, kadang-kadang di bawah 200. Ya, pernah tinggi banget. Berapa tingginya? Paling tinggi ya di atas 200, paling nggak 230 Mbak. 260, 270 pernah? Jadi sekarang sudah terkontrol bu ya semenjak ini habis operasi semuanya nih bu ya. Baik bu, terima kasih bu ya. Saya selesai. Baik bu, terima kasih bu udah memberi waktunya untuk saya. Saya pamit bu ya.